Assalamualaikum. Oke, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, baik. Anak Ibu terima kasih semuanya. Hadir semua hari ini, Nak? Kurang satu, Bu. Intan lagi sakit. Intan sakit ya? Iya. Sakit apa, Nak? DBD. Oh ya Allah. Semoga cepat sembuh ya, Intan. Oke, baik. Untuk kita mulai hari ini, angka baiknya kita membaca doa dulu ya. Kita baca doa sama-sama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin. Baik, kita sudah berdoa tadi, semoga apa yang kita doakan semoga terijabah dan semoga kita hari ini keadaan sehat walafiat, Mak ya. Jadi sudah siap kita untuk menerima pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu kita materinya tentang apa? Tentang virus. Iya, habis itu? Ada bentuk-bentuk virus. Iya. Ada yang tahu nggak apa itu ciri-ciri virus? Bu, Oke, Sofia. Virus memiliki asam nukleat, Iya. RNA atau DNA, dan memiliki ukuran sangat kecil antar 20 sampai 30 nanometer di dalam sel. Virus bisa bersifat benda mati karena tidak melakukan metabolisme. Memiliki bentuk virus berupa batang, bulat, filamen, atau benang. Oke, baik. Terima kasih ya buat Sofia. Oke, terima kasih Sofia. Oke, Ibu mau tanya lagi nih, pretestnya dulu. Apa lagi ya? Ada yang tahu nggak bentuk-bentuk dari virus? Ada berapa macam dan apa saja? Fitri, Bu. Oke, Fitri. Ada bulat, ada batang, dan ada filamen seperti benang. Oke, baik. Tepuk tangan ya buat Fitri ya. Ayo, semua yang lain bisa? Oke, berhubung dengan virus, ada yang tahu tidak apa itu upaya agar kita tidak terkena virus? Oke, apa? Tubuh membatasi kontak dengan orang lain yang lagi sakit, mencuci tangan pakai sabun. Iya, bagus. Untuk Zahra, apa ya untuk Zahra? Salsabila, maaf. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, apa? Ada yang tahu nggak bentuk? Tadi udah bentuk-bentuk. Sekarang Ibu mau tanya penyakit-penyakit yang terjadi atau yang mengakibatkan oleh virus. Ada yang tahu nggak penyakit-penyakit yang terdapat oleh virus? Oke. Kalau pada manusia, contoh penyakitnya ada influenza, rabies, campak, COVID-19, juga HIV/AIDS. Oke, bagus ya, Miftah. Oke, nah, kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena sekarang kita masuk ke dalam peranan virus ya. Jadi virus ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Baik, untuk anak Ibu semua. Jadi pretestnya ini udah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah, ini sejarahnya ya, siapakah yang menemukan pertama sekali
penyakit pada tumbuhan tembakau. Ada yang Ya, Bu. bisa? Oke, Agil. Adolf Mayer, Bu. Iya, bagus. Adolf Mayer ya. Nah, ini adalah yang pertama sekali menemukan tembakau ya. Tembakau itu kenapa bisa bervirus ya? Kenapa ada bercak-bercak? Nah, itu adalah namanya Adolf Mayer. Itu yang pertama sekali ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ada yang tahu nggak macam-macam penyakit pada virus? Ada yang tahu? Banyak ya. Di antaranya, ayo siapa? Oke, silakan Miftah. Jika pada manusia ada influenza, Ya. COVID-19, HIV/AIDS, juga rabies. Jika pada hewan atau binatang ada flu burung. Juga kalau pada tumbuhan ada namanya mosaic virus. Oke, bagus sekali ya, Mbak Misa ya. Nah, itu adalah dari penyakit-penyakit yang terdapat yang diituin oleh virus ya. Jadi inilah materi kita pada hari ini, nak ya. Jadi materinya memang tentang peranan virus. Oke, baik semuanya. Jadi jangan lupa ya, ini setiap sekali Ibu masuk harus ada yang tampil. Harus ada, Ibu kasih pretest. Oke, nah ini ada yang bisa kalian lihat. Ini ada gambar apa? Ada yang tahu nggak nih gambar apa? Ada orang yang terkena flu. Ya, apalagi ya. Terus ayam yang terkena virus flu burung. Juga ada lambang penyakit HIV/AIDS. Iya. Tahu ya? Saya yang lain bagaimana? Sudah tahu? Tahu. Iya, ini adalah gambar yang disebabkan oleh penyakit oleh virus ya. Pernah nggak mengalami yang namanya flu? Pernah. Nah, kalau ini Flu burung. ya. Doain aja jangan ya kita terkena ini nah ya. Karena ini adalah suatu penyakit yang mematikan. Kenapa dikatakan dia virus itu mematikan? Karena virus menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga kesehatan tubuh akan melemah. Bagus, Miftah ya. Oke, jadi nah itu adalah diantaranya influenza. Karena Ibu rasa kalau influenza itu ternyata kita pasti ada terkena, ya kan? Nah, jadi caranya adalah jaga, kita masing-masing hanya bisa menjaga diri kita ya. Oke, dari gambar tersebut, nah ini adalah gambar lambang AIDS ya, atau HIV. Nah ini sudah mendunia istilahnya, jadi jangan sampailah terkena hal seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya ini Ibu mau membagikan LKPD ya. Jadi LKPD kita ini materi kita tentang peranan virus dan diantaranya itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan berupa penyakit. Nah ya, jadi penyakitnya itu ada di tumbuhan, hewan dan manusia. Baik. Oke, baik ya semuanya. Ini ada lembarnya. Oke, Bu membagikan LKPD. LKPD-nya. Oke, ini kelompok. Ini. Udah deh ya. Ya, ini KPD-nya, ini bahan bacaannya ya.
Oke, Mas. Jadi sebelum kalian melihat LKPD, kita akan melihat nanti ya video ini nanti akan Ibu tampilkan. Nah, ini tugas kalian adalah untuk mengambil rumusan masalah apa yang terjadi. Ya, kenapa Ibu tanya tentang rumusan masalah? Karena kita tentang peranan virus bagi kehidupan ini adalah ya tujuan pembelajaran kita itu untuk peserta didik dapat menganalisis tentang peranan virus. Kemudian peserta didik dapat mengetahui ya apa saja dari penyakit-penyakit pada virus itu, baik itu virus yang disebabkan oleh namanya hewan, baik itu tumbuhan dan manusia. Nah, ini adalah yang harus kita tahu. Itu tujuan pembelajaran. Kemudian kita di sini menggunakan metode yang namanya PBL. Sudah tahu ya? Ini PBL. Metode PBL ini adalah metode problem based learning. Jadi di sini peserta didik butuh untuk berpikir ya, untuk istilahnya apa? Mengambil suatu rumusan masalah sehingga akan kita pecahkan. Ya. Nah, ini adalah metode PBL. Jadi di sini kita nanti akan Ibu bagikan yang namanya video. Video itu nanti kalian ambil rumusan masalah apa yang terjadi pada video itu. Oke ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, baik. Coba didengarkan ya. Ada terdengar? Cut aja. Oke, sekarang coba kita perhatikan videonya ya, Nak ya. Coba dengarkan dan rumusan masalahnya coba didengar dan berdasarkan dengan judul yang Ibu buat ya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu kalian jawab. Ya, jadi sebelum dijawab itu nanti ada nama di situ ditulis dan nama-nama kelompok ya, dari LKPD, nama, kelompok, kelas, tanggal. Itu jangan lupa. Oke ya, kita tampilkan videonya. Waspadai gejala terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Pada tahun 2023 ini kasus HIV marak terjadi di kalangan ibu rumah tangga di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya seperti suami pekerja seks dan kelompok MSM alias Men Sex with Men. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril melalui laman resmi Kemenkes. Kasus HIV baru pada kelompok ibu rumah tangga bertambah sebesar 5.100 kasus setiap tahunnya, kata Dr. Syahril. Untuk mencegah penularan dan agar tidak terlambat ditangani, penting untuk mewaspadai gejala awal HIV. Diberitakan Healthline, gejala awal HIV dikenal dengan istilah medis sindrom retroviral akut. Beberapa gejala awal HIV antara lain sakit kepala, demam, badan mudah lelah padahal tidak banyak beraktivitas dan sudah cukup tidur, hingga nyeri sendi. Gejala lainnya adalah tidak nafsu makan, kelenjar getah bening bengkak, sakit tenggorokan, ruam, nyeri otot, kerap diare, tidak enak badan, mual serta ada borok atau luka bernanah di alat kelamin. Gejala awal HIV bisa berkembang dalam waktu beberapa minggu setelah penderita tertular penyakit ini.
adalah video tentang kasus maraknya ibu-ibu rumah tangga, ya kan? Betul, yang kalian lihat tadi. Nah, sekarang ibu mau bertanya, dari yang kalian lihat tadi, itu rumusan apa aja yang bisa kalian ambil dari yang video tadi? Ada yang bisa? Ibu mau bertanya per kelompok boleh ya? Boleh. Oke, coba kelompok 1. Rumusan apa saja yang bisa kalian ambil dari video tadi? Oke, ada yang tahu? Oke, silakan. Iya, kenapa ibu rumah tangga bisa terkena HIV? Oke, ada lagi? Itu saja dulu. Oke, baik. Kelompok 2. Rumusan masalahnya apa saja yang bisa kalian ambil, Nak? Apa gejala awal bagi penderita HIV? Ada juga upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi apabila terkena virus HIV. Iya, berarti itu ya rumusan masalahnya ya. Oke, coba kelompok 3. Rumusan masalahnya apa bisa diambil? Yang pertama, bagaimana cara mencegah HIV/AIDS. Yang kedua, bagaimana virus HIV menginfeksi tubuh manusia, serta perbedaan antara HIV dan AIDS itu apa? Iya, itu berdasarkan tadi ya, kasus ya. Nah, dari rumusan masalah tadi, kalian bisa mengambilnya dan bisa kalian ambil, kalian tulis di LKPD. Ya, nah ya, jadi ada yang bertanya itu rumusan masalahnya apa saja, boleh rumusan masalah itu 3, seberapa yang kalian dapatkan. Ya, coba sekarang dikerjakan LKPD-nya per kelompok. Yang tidak paham boleh ditanya sama ibu. Ya. Iya, pemecahan masalahnya bagaimana? Solusinya atau upayanya? Iya, upayanya apa aja? Ya. Ini dijawab semuanya, ditulis langsung di LKPD. Oke. Ada yang tidak paham? Ini jangan lupa ditulis nama dulu ya. Nama, kelompok, dan siapa saja. Oke. Kenapa? Kumpulkan semua alternatif solusi pemecahan permasalahan. Ini tentang penyebab dari masalah tersebut kenapa? Tadi dari ibu rumah tangga ya. Kenapa ibu rumah tangga itu bisa terjadi hal seperti itu? Penyebabnya apa? Pasti Ini berarti bukan beda sama ini ya, gejala awal. beda. Itu gejala kan udah terkena. Kalau ini emang belum tahu kenapa. Nah, itu kan pasti ada ya. Oke, silakan ditulis. Rumusan masalahnya. Oke, silakan dijawab ya.
Oke, di saat kalian mengerjakan LKPD, di saat itu Ibu menilai per kelompok ya. Jadi per kelompok ini Ibu nilai pertama kerjasamanya ya, keaktifannya. Di sini Ibu nilai ya, sikap bagaimana. Nah, itu penilaian per kelompok. Silahkan dikerjakan terus. Ada yang bertanya sampai di sini? Oke, silahkan dikerjakan. Ya, apa? Ya, ditulis terus, Nak. Ya. Nanti sesudah siap LKPD kalian tampil ini ya, tampil per kelompok. Cukup di tempat di sini saja, nggak usah kita ke depan. Silakan dikerjakan. Ya, ini juga boleh, ini bisa. Kan tentang ini kita kan. Terus itu dari pertama dulu. Kerjasamanya serius ya. Ada nih. Berapa dari sejarah? Habis itu ini kan? Ya, tulis terus. Jangan gitu. Jawabannya aja atau baca? Iya, boleh. Ini ya, mana Bu? Ini sampai sini. Oh, sampai sini. Habis itu ini sampai sini. Masih cukup. Oke, tadi yang nggak datang ini tadi Intan ya. Nomor 1 bagaimana? Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah siap belum? Udah, Bu. Ini sudah siap. Tanya, Bu. Ya, ini ada bacaan itu, bacaannya itu di situ ada jawabannya kan? Ya, Bu. Aman.
Masalah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah. Ini apa saja upayanya yang dilakukan? Upaya dari kita sendiri. Oh ya. Gimana, Arif? Ya, dikerjakan terus ya, Naya, biar cepat siap ya. Oke, ya, sudah? Oke, bagus. Kelompok. Ini ibu nilai kalian. Ini nilai. Siapa yang aktif, siapa yang ini, sini ibu nilainya. Oke, sudah siap? Sudah. Kelompok lain sudah? Oh ya, yang belum siap silakan dikerjakan ya. Oke, sudah siap belum? Oke, nanti yang tampil kita kelompok 1 dulu ya. Jadi kelompok 1 kita nanti tampil di sini aja, nggak usah maju ke depan, cukup di kelompok kita masing-masing. Oke, silakan. Ya, nggak apa di sini saja? Iya, di sini siapa ketuanya nanti? Oke, boleh. Oke ya, karena udah selesai semua, silakan kelompok 1 yang tampil. Oke, yang lain nanti dipersiapkan pertanyaan dan di ini ya. Ada nanti ada tugasnya, silahkan ditanya dan kelompok ini nanti akan menjawabnya. Silahkan kepada kelompok 1.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Cut Mediska sebagai moderator. Di sebelah saya ada Arjuna, Zahara, Ulfa, dan Salsa sebagai presentator. Baik, kepada Salsa dipersilahkan. Oke, silakan Salsa. Yang lain diisi mana ya? Oke, kalian bisa duduk. Salsa aja nanti ya. Bagaimana Ananda menanggapi kasus tersebut dan buatlah sebuah analisa sendiri. Bagaimana virus HIV menginfeksi tubuh manusia? HIV melalui hubungan seks berganti-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik, dan body piercing yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang dengan HIV, maka akan menular. Berdasarkan permasalahan di atas, bagaimana cara mencegah HIV? Apa penyebab orang bisa terkena HIV? Kumpulkan semua alternatif solusi pemecahan permasalahan. Sebelum melakukan solusi pemecahan masalah, kemukakan pendapat Ananda terlebih dahulu tentang penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Hindari bergonta-ganti pasangan atau seks bebas. Hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Apa gejala awal bagi penderitaan HIV? Demam, berkeringat, badan mudah lelah, nyeri sendi dan otot, pembengkakan pada kelenjar getah bening, tidak nafsu makan, mual, muntah, radang paru-paru, ruam kulit, sakit di tenggorokan. Tentukan konsep atau tugas yang akan dibahas atau informasi apa yang akan dicari. Hindari bergonta-ganti pasangan atau seks bebas. Lakukan konseling dan pemeriksaan awal secara rutin, terutama yang beresiko tinggi terinfeksi HIV seperti PSK atau pelaku seks bebas. Apa dampak yang terjadi bagi orang penderitaan tersebut seorang ibu hamil? Saat ia melahirkan, anak yang dikandung akan lahir dengan penyakit HIV juga dan sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV positif. Dari informasi diperoleh secara mandiri, tentukan solusi atau jawaban permasalahan dan upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hindari bergonta-ganti pasangan atau seks bebas. Lakukan konseling dan permasalahan awal secara rutin, terutama risiko tinggi terinfeksi HIV seperti PSK atau pelaku seks bebas. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan.
Ini coba didengar lah ya. Ada pertanyaan nih dari kawannya. Silakan. Bagaimana gejala bila seseorang terkena virus HIV? Iya. Bagaimana gejala bila terkena virus HIV? Oke, langsung dijawab atau kita satukan lagi pertanyaannya? Langsung dijawab. Jawabannya akan mengalami sakit kepala, demam, berkeringat, badan mudah lelah, nyeri sendi dan otot, perbengkakan pada kelenjar getah bening, tidak nafsu makan, mual, muntah, radang paru-paru, ruam kulit, sakit di tenggorokan orang terkena HIV. Nah, itu adalah gejala-gejala orang terkena HIV. Oke, bisa diterima ya. Oke, silakan kelompok ini yang bertanya. Oke, siapa yang bertanya? Ya, silakan. Coba, Nak, didengar ya. Oke. Bagaimana virus HIV menginfeksi tubuh manusia? Ya, bagaimana virus HIV menginfeksi tubuh manusia? Oke, silahkan. Melalui hubungan seks berganti-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik, tato dan body piercing yang tidak disterilkan dannya dipakai oleh orang dengan HIV, maka akan menular. Iya. Bagaimana, Nak? Bisa diterima ya? Bisa. Oke, kita buka satu lagi pertanyaan, boleh ya? Satu lagi pertanyaan. Oke, silakan dari kelompok ini. Satu saja pertanyaannya. Ada yang bisa? Satu saja. Oke. Mengapa ibu rumah tangga bisa terkena virus HIV? Nah, bagaimana itu? Ibu rumah tangga bisa terkena virus HIV? Karena kurangnya pengetahuan akan pencegahan dan dampak dari penyakit tersebut, serta memiliki pasangan dengan perilaku seks beresiko. Iya. Oke, terima kasih. Kelompok satu. Silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok satu sudah mempresentasikan. Silakan sekarang kelompok 2. Siapa yang ketuanya? Siapa yang MC-nya? Saya moderator. Oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sofia Tutdina. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya Fitria Zahra sebagai moderator. Di samping saya ada Sofia, ada Nurul Fadila, Ari Setiawan, dan Khalid Maulidi. Baiklah, penyampaian materi akan dibacakan oleh Sofia. Kepada Sofia dipersilahkan. Yang lain didengar, disimak ya, kemudian ditanya. Baik, kami telah membuat sebuah analisa sendiri sebagaimana virus HIV menginfeksi tubuh manusia, yaitu HIV melalui hubungan seks berganti-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik dan body piercing yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang dengan HIV maka akan menular. Kami berdasarkan penjelasan yang di atas, kami telah merumuskan masalah yaitu perbedaan antara HIV dan AIDS, mengapa ibu rumah tangga bisa terkena virus HIV, dan apa penyebab orang terkena virus HIV. Menurut kami, penyebab terkenanya virus HIV contohnya seperti ibu rumah tangga yang terkena virus HIV. Penyebabnya yaitu karena suaminya pekerja seks bebas. Adapun gejala awal bagi penderita HIV/AIDS yaitu demam, berkeringat, badan mudah lelah, nyeri sendi dan otot, pembekakan pada kelenjar gerah bening, tidak nafsu makan, mual, muntah, radang paru-paru, ruam kulit, dan sakit tenggorokan.
Menurut kami, bahayanya penyakit HIV yaitu yang bisa meningkatkan angka kematian akibat penyakit yang diderita. Adapun dampak yang terjadi bagi orang penderita tersebut, apalagi itu seorang ibu hamil, yaitu saat ia melahirkan anak yang dikandungnya akan lahir dengan penyakit HIV juga, dan sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV positif. Dan yang terakhir, solusi dari kami atau kesimpulan dari kami agar permasalahan atau upaya tidak terjadi virus HIV, yaitu menghindari bergonta-ganti pasangan atau seks bebas, hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, lakukan konsul dan pemeriksaan awal secara rutin, terutama risiko tinggi berinfeksi HIV seperti PSK atau pelaku seks bebas. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang bertanya kepada kelompok? Silakan kelompok ini dulu ya, boleh? Kelompok 3 dulu, silakan. Oke, silakan ditanya. Apa perbedaan antara HIV dan AIDS? Oke, apa perbedaan antara HIV dan AIDS? Oke. HIV adalah virus yang menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS karena kondisi gangguan kesehatan yang diakibatkan dari melemahnya sistem imunitas tubuh. Oke, bisa diterima ya? Oke. Silakan kelompok ini yang bertanya. Silakan, Nak. Bagaimana virus HIV menginfeksikan tubuh manusia? Oke, bagaimana virus HIV menginfeksi tubuh manusia? Melalui hubungan seks berganti-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik, tato, dan body perking yang tidak disterilkan dan hanya dipakai oleh orang dengan HIV, maka akan menular. Oke. Bisa ya? Oke, baik. Silakan ditutup. Saya kembalikan kepada Fitria Zahra. Iya. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok 2 Fitria Zahra. Silakan kita dengarkan sekarang dari presentasi kelompok 3. Oke, siapa ketuanya nih ya membaca? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami mengenai virus HIV AIDS yang akan disampaikan oleh Miftahul Jannah dengan beranggotakan Siti Rahmah, M. Kamal Saputra, M. Agil Fadilah, dan saya sendiri Fitria Nuraini. Kepada Miftahul Jannah kami persilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kami. Adapun analisa kami tentang bagaimana cara dalam menanggapi kasus terjadinya virus HIV dan menginfeksi tubuh manusia itu karena HIV terjadi karena melalui hubungan seks berganti-ganti pasangan serta penggunaan jarum suntik dan body piercing yang tiada disterilkan pernah dipakai oleh orang dengan HIV, maka akan menular. Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang dapat kami buat, yang pertama, bagaimana cara mencegah HIV/AIDS. Yang kedua, bagaimana virus HIV menginfeksi tubuh manusia, serta apa perbedaan antara HIV dan AIDS itu sendiri. Menurut pendapat kami tentang penyebab terjadinya permasalahan tersebut, itu karena
kurang kesadarannya terhadap virus AIDS, kurangnya pengetahuan dan pencegahan serta bahaya dari penyakit tersebut. Adapun gejala awal bagi penderita HIV/AIDS di antaranya yaitu demam, berkeringat, badan mudah lelah, nyeri sendi dan otot, pembengkakan pada kelenjar getah bening, tidak nafsu makan, mual, muntah, radang paru-paru, ruam kulit, sakit di tenggorokan. Adapun konsep atau hal yang dibahas dan informasi yang akan kami cari itu mengenai bahaya penyakit virus HIV yang bisa meningkatkan angka kematian akibat penyakit yang diderita. Serta dampak yang terjadi bila seseorang itu penderita HIV sedang hamil, maka saat ia melahirkan, anak-anak yang dikandungnya akan lahir dengan penyakit HIV, serta sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV positif. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi virus HIV/AIDS yaitu hindari bergonta-ganti pasangan atau seks bebas, hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, lakukan konseling atau pemeriksaan awal secara rutin, terutama resiko tinggi terinfeksi HIV, seperti PSK atau pelaku seks bebas. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Miftahul Jannah. Apabila ada pertanyaan dan sanggahan harap disampaikan. Kami akan memberi jawaban bukan harapan. Dipersilahkan. Oke, silakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Oke, dari kelompok 1. Coba disimak ya. Silakan. Oke. Penyebab orang bisa terkena AIDS? Apa penyebab orang bisa terkena? Oke. Penyebabnya karena akibat gonta-ganti pasangan dan melakukan seks bebas, suami atau pasangannya pekerja seks. Oke. Silakan. Sudah ya? Bisa diterima ya? Apakah ada pertanyaan atau sanggahan lagi? Silakan. Satu lagi dari kelompok. Oh, mic-nya. Oke, silakan. Pada kelompok 2. Kenapa pengidap HIV itu berdasarkan ciri-cirinya mudah lelah? Ya, kenapa orang yang terkena HIV itu mudah sekali lelah? Nah, kenapa itu? Karena yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh. Virus akan bersarang di dalam tubuh. Hal ini yang membuat dan melipat gandakan dirinya sehingga energi akan terus terkuras untuk melawannya. Iya, silakan. Itu. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi kalian. Insya Allah bagus sekali semua ya. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, ya, kita sudah melihat dan kita sudah menayangkan videonya dan sudah membaca dari ini bacaan, ya, bacaan peserta didik tadi dengan bacaan. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan materi tentang yang kita kaji pada pertemuan hari ini? Oke, silakan. Ada yang bisa? Fitri, Bu. Oke, silakan Fitri. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini yaitu terdapat pada penyakit yang disebabkan oleh virus yang terdapat pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Antara lain, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yaitu influenza, COVID-19, campak, rabies, cacar air, dan AIDS. Dan penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus yaitu penyakit kuku dan mulut pada ternak, rabies, tumor atau ketil, dan tetelo. Dan yang terakhir yaitu penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus adalah
mosaic virus pada tembakau, virus tungro pada tanaman padi, dan pada penyakit TYLC pada tanaman tomat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Fitria. Ya, jadi itu kesimpulan kita pada hari ini ya. Nah, jadi kita materinya itu tentang peran virus. Ya, jadi peran virus ada yang merugikan, ya, ada yang di sini banyak ya. Ada penyakit diantaranya adalah penyakit pada manusia. Itu contoh adalah COVID. Ya, COVID-19 ini pernah ya minggu kemarin kita sudah membahas bahwa ini adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus, ya, yaitu berupa penyakit SARS atau berupa virus corona. Kemudian ada namanya Ebola. Nah, ini adalah penyakit Ebola, ini adalah penyakit yang mematikan ya. Jadi ditandai dengan demam, terjadinya pendarahan, karena yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian AIDS atau HIV, ini adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ini cara penularannya itu adalah dengan melakukan hubungan seks bebas, ya. Kemudian gonta-ganti pasangan, setelah itu dari jarum suntik, ya, terutama yang memakai tato. Nah, ini tato itu kan terkadang tidak berganti-ganti jarum suntik, ya. Itu hati-hati karena bagi yang terkena HIV ini akan cepat menularnya. Nah, kemudian melalui transfusi darah. Jadi dia ini adalah menyerang kekebalan tubuh kita, ya. Kemudian kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah ada virus yang menguntungkan. Virus yang menguntungkan itu diantaranya adalah bisa melakukan pembuatan vaksin. Nah, ini kita waktu bayi dulu sudah pernah nggak di imunisasi? Sudah pernah ya. Itu ada nanti ada campak, ada polio ya. Ini adalah imunisasi kita sudah kena waktu kecil. Nah, ini adalah memproduksi vaksin. Nah, di sini adalah ya, kemudian antitoksin. Ini adalah infeksi secara lisogenik, di mana di sini proses rekayasa manusia ini adalah menggabungkan DNA virus dengan sel inang. Nah, ini terdapat pada manusia. Ya, jadi peran virus ini bisa dalam pembuatan vaksin, untuk membuat antitoksin, bisa juga dia untuk melemahkan bakteri patogen dan sebagai alat diagnosis. Nah, ini adalah merupakan peran-peran virus yang menguntungkan. Di antaranya ini cara pencegahan penyebaran virus. Ini seperti tadi ya, virus HIV. Nah, ini virus HIV ini Ibu rasa itu sudah tahu ya gambarannya bahwa memang inilah kita memang bahayanya virus ini ya. Jadi orang yang terkena ini gejalanya itu pertama itu demam menggigil ya, berkeringat dingin sehingga walaupun dia malam ataupun apa tetap. Kemudian terjadinya bercak atau ruam pada kulit, jadi memerah ya karena diserang kekebalan tubuh, jadi dia tuh susah untuk sembuh. Kemudian terjadinya kelenjar getah bening, jadi diganggu kelenjar getah bening, kemudian otot-otot, sendi. Nah, ini adalah gejala pada penyebaran virus. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Coba sekarang Ibu mau kalian tepuk tangan sekali. Kalau misalnya Ibu bilang sekali, kalian tepuk tangan sekali. Ibu bilang 2 kali, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang sekali, sekali. 3. Oke, bisa dipraktekkan ya? Oke, coba tepuk tangan sekali, 2 kali, 3 kali, sekali, 2 kali, sekali, 3. Oke, semangat ya. Oke, baik. Oke, baiklah. Jadi sebelum Ibu tutup ya, jadi ini ada post test yang di sini Ibu mau melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi kita pada hari ini. Ya, ini Ibu bagikan post test, silakan dikerjakan secara individu. Oke, silakan dikerjakan secara individu ya, masing-masing.
Oh, kurangin. Oh. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Terus nama di sini colongkan. Ya, terus nama di. Iya. Terus nama dikumpulkan, habis itu yang udah siap. Oke, yang sudah siap boleh dikumpulkan. Sudah siap kelompok 3, sudah siap semua? Ya, silakan dikumpulkan dengan LKPD-nya ya. Oke, baik. Silakan, kelompok ini sudah? Oke, sudah siap semua. Bagus. Dia kan kawanku. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana kelompok ini sudah siap semua? Satu lagi, Bu. Oh iya. Ini LKPD. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Baik, setelah Ibu menilai bahwa kelompok yang aktif dan kelompok memang ini ya, jadi lebih bagus, semuanya bagus hari ini. Cuman ada satu kelompok yang Ibu melihat bahwa kelompok yang bagus diantaranya ini adalah kelompok 3. Terus ya.
Oke, silakan nanti ditingkatkan lagi, kita belajar lagi ya. Oke, sebelumnya Ibu mau mendengarkan bagaimana kira-kira tentang tindak lanjut dari metode kita pada hari ini. Bisa? Ya kan, Pak? Iya, silakan. Metode kita hari ini bagaimana pengajarannya? Jadi pembelajaran kita hari ini bagi kami sangat menyenangkan, apalagi ada penampilan video sehingga mampu membuat kami berpikir logis, serta menjadikan pembelajaran hari ini sangat luar biasa tentunya. Iya, terima kasih Bang Miftah ya. Baik. Oke, cukup sekian dulu dari Ibu dari kita pelajaran hari ini. Minggu depan insya Allah kita akan ulangan ya, tapi sebelum itu nanti kita akan punya clipping, itu kita akan tempel di mading tentang bahaya virus HIV ya. Oke, baik, Ibu rasa cukup sekian dulu dari Ibu. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa. Alhamdulillah, semoga hari ini apa yang kita rasakan adalah hari ini penuh dengan kebahagiaan, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah menambah amal dan ilmu pengetahuan bagi kita semua ya. Amin. Oke, cukup sekian dulu dari Ibu. Pesan Ibu, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan. Oke? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi